Hello, welcome back again with me, Mr. Alvinistian di Mathematics is Fun. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai notasi sigma. Sebelum kita mulai materi pembelajarannya, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Topiknya adalah apa itu notasi sigma dan bagaimana kita bisa merepresentasikan sebuah deret atau sebuah pola menjadi notasi sigma, sifat-sifat notasi sigma dan bagaimana cara kita menggunakannya, nilai dari notasi sigma, bagaimana kita bisa menghitung nilai dari suatu notasi sigma, dan bagaimana kita bisa merubah batas atas dan batas bawah sebuah notasi sigma. Mari kita lihat notasi sigma itu adalah sebenarnya apa sih? Notasi sigma sebenarnya hanyalah sebuah lambang yang kita gunakan untuk melakukan operasi penjumlahan secara beruntun. Jadi ada kata beruntun di sini yang menjadi keyword dari notasi sigma. Berarti kita melakukan operasi penjumlahan secara beruntun. Kalau kita gunakan notasinya, maka kita bisa lihat misalkan sigma UI, I dari 1 sampai dengan N. Di mana I sama dengan 1 ini kita sebut sebagai batas bawah atau start atau titik di mana kita memulai. Dan N kita sebut sebagai batas atas, jadi titik di mana kita berhenti. UI kita sebut sebagai suku. Kita lihat UI, I-nya bergerak dari 1 sampai dengan N. Kemudian kita jumlahkan. Maka bisa kita tulis menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN. U1 kita sebut sebagai suku ke-1. Kenapa? Karena kita mulai dari I sama dengan 1. Awal kita adalah 1, maka di sini U1. Kemudian, kita berakhir di mana? Kita berakhir ketika I-nya mencapai N. UN atau suku ke N. Ketika I sudah mencapai N, kita berhenti melakukan operasi penjumlahan tersebut. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ya. Misalkan saya punya sigma I, I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 6. Artinya kita masukkan I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan. Kita lihat I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, seterusnya sampai dengan I sama dengan 6. Kemudian ini kita jumlahkan. Contoh lain, sigma A kuadrat, A bergerak dari 1 sampai 7, berarti titik mulai kita, titik awal kita adalah A sama dengan 1. Maka di sini adalah 1 kuadrat. Kemudian dia bergerak menjadi A sama dengan 2. Bergerak menjadi A sama dengan 3, dan seterusnya sampai kapan kita berhenti? Sampai dia mencapai A sama dengan 7, maka 7 kuadrat di sini. Contoh lain, sigma Z dikalikan Z plus 2 kuadrat. Dimulai dari Z sama dengan 1 hingga 4. Maka titik awal kita adalah Z sama dengan 1. Kita masukkan Z sama dengan 1 di suku pertama. Z sama dengan 2 di suku kedua. Z sama dengan 3 di suku ketiga. Dan Z sama dengan 4 di suku keempat. Sampai sini kita berhenti. Kenapa? Karena kita sudah mencapai batas atas dari notasi sigma kita. Jadi kita sudah mencapai titik di mana kita berhenti. Notasi sigma juga bisa kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah deret. Artinya kita merubah deret tersebut menjadi notasi sigma. Kalau tadi kita belajar bagaimana kita bisa membuka notasi sigma, maka sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa merepresentasikan sebuah deret atau sebuah pola menjadi notasi sigma. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal langsung saja ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Nyatakanlah deret 5 plus 8 plus 11 plus 14 sampai dengan plus 32 dalam notasi sigma. Deret sebenarnya dibagi berbagai macam jenis, tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah deret aritmatika. Yang lainnya akan kita pelajari pada bab 5 di semester 1 ini. Ciri-ciri deret aritmatika adalah 1, dia memiliki penjumlahan atau pengurangan yang konstan di antara setiap sukunya. Kalian bisa lihat di sini, 5 ke 8, dia memiliki penjumlahan plus 3. Jadi perbedaan antara suku 1 dengan suku kedua adalah plus 3. 8 ke 11 plus 3. 11 ke 14 plus 3. Dia konstan plus 3, maka kita bisa lihat dia adalah deret aritmatika karena penjumlahannya konstan. Tidak hanya penjumlahan, deret aritmatika juga bisa pengurangan. Contohnya adalah 20, 15, dan 10. Maka perbedaan konstannya adalah minus 5. Jadi perbedaan sukunya adalah minus 5 atau dikurang 5. Ini perbedaan yang konstan ini yang selalu plus 3, plus 3, plus 3 kita sebut sebagai beda. Atau biasa kita segat sebagai B. 5 di sini, dia adalah suku pertama. Ingat nggak? Angka pertamanya adalah suku pertama atau U1 biasa kita segat sebagai A. Untuk membentuk notasi sigma, kita memerlukan satu rumus umum
dan 2, kita memerlukan batas sigma. Batas sigma. Untuk deret aritmatika, rumus umumnya selalu sama, yaitu A ditambah N-1 dikalikan B. Maka kita lihat langkah yang pertama. UN, rumus umumnya, suku ke N sama dengan A plus N-1 dikalikan B. A-nya berapa? Kita lihat, suku pertamanya adalah 5, maka kita masukkan A sama dengan 5. Ditambah N-1, B. B adalah perbedaan konstan antara setiap suku. Suku kedua dikurangin suku ke-1 adalah 3. Jadi lihat, perbedaan setiap sukunya harus selalu sama, harus selalu konstan. Maka di sini bisa kita lakukan, kita jabarkan menjadi 3N minus 3, atau sama dengan 3N plus 2. Maka 3N plus 2 ini adalah yang kita sebut sebagai rumus umum dari deret kita. Langkah kedua adalah dengan menentukan batas sigma. Kita tahu, kita mulai dari 1, maka kita bisa tulis di sini adalah sigma N sama dengan 1, karena kita mulai dari suku yang pertama. Tapi bagaimana dengan batas atasnya? Kita tahu kita berhenti di 32, tapi bukan berarti sigmanya sampai 32, karena ini adalah sukunya 32. Tapi 32 ini suku keberapa? Nah, kita harus cari 32 ini adalah suku keberapa. Maka untuk mencarinya kita gunakan rumus umum ini juga. Maka 32 sama dengan 3N plus 2. Maka 30 sama dengan 3N atau N sama dengan 10. Maka 32 ini adalah suku ke-10, U10. Maka notasi sigma kita berjalan dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 10. Di mana di dalamnya kita masukkan rumus umumnya. 3N plus 2. Maka yang perlu kalian cari sebenarnya hanya 2. Pertama kalian cari UN atau rumus umumnya, kedua kalian cari batas atasnya. Bagaimana kalian cukup lihat suku terakhirnya adalah suku keberapa. Maka seperti ini 32 ini suku keberapa? Oh ternyata dia suku ke-10. Maka batas atasnya adalah 10. Bukan 32 ya, karena 32 adalah nilainya. Yang kita cari adalah suku keberapanya. Kita gunakan rumus umumnya untuk mencari suku terakhir ini adalah suku keberapa. Oke, kita kembali ke PowerPoint lagi. Oke, selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat notasi sigma. Untuk sifat-sifat tidak akan saya jelaskan, tetapi kita akan gunakannya dalam contoh soal berikut yang akan saya jelaskan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat notasi sigma dalam menyelesaikan operasi sigma. Yang selanjutnya yang akan saya bahas lebih dahulu adalah batas bawah dan batas atas dari notasi sigma. Jadi misalkan, saya mempunyai sigma K berjalan dari M sampai dengan N. Jika batas bawah sigmanya mau saya tambahkan dengan P, jadi kita mau merubah batas bawah sigma menjadi M plus P, maka batas atas harus kita juga jumlahkan dengan P. Jadi kalau batas bawah ditambah P, maka batas atas ditambah P. Sama, kalau batas atas ditambah P, maka batas bawah pun harus ditambah P. Nah, berbedanya ketika batas sigmanya kita tambah dengan P, maka variabel di dalam notasi sigma harus kita kurang dengan P. Jadi kalau batas sigmanya ditambah P, variabelnya kita kurang dengan P. Atau kita juga bisa kurangi batas sigmanya. Misalkan batas bawahnya ingin saya kurang dengan P, minus P. Jika batas bawah dikurang dengan P, maka batas atas pun harus dikurang dengan minus P. Kalau batasnya kita kurang dengan P, maka variabelnya harus kita tambahkan dengan P. Jadi dia kebalikannya. Jadi kalau batasnya ditambah, maka variabelnya kita kurang. Kalau batasnya dikurang, maka variabelnya kita tambah. Untuk lebih jelas, saya sudah buat beberapa contoh. Misalkan, ini harusnya A sama dengan 6. Jadi, sigma A kuadrat plus A plus 3 bergerak dari A sama dengan 6 sampai dengan 20. Sekarang ingin saya rubah batas bawah ini, A sama dengan 6 menjadi A sama dengan 2. Maka agar 6 menjadi 2, maka 6 harus kita kurangi dengan 4. Jika batas bawah dikurang 4, maka batas atas pun harus kita kurang dengan 4. Jika batas dikurang dengan 4, maka variabelnya kita tambah dengan 4. Hati-hati kalau kalian perhatikan di sini ada A kuadrat. Maka variabelnya kita tambahkan dengan 4 terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Lihat, A plus 4 baru dikuadratkan. Di sini ada A, maka di sini menjadi A plus 4, kemudian plus 3. Jadi kalau batas sigmanya dikurang, maka variabel ya kita tambah. Kalau ada kuadrat atau pangkat 3 dan seterusnya, kalian tambahkan dulu baru dikuadratkan.
Contoh lain adalah sama, sigma, ini harusnya juga A sama dengan 6, dari A kuadrat plus A plus 3 sama dengan 20. Sekarang saya ingin merubah batas atasnya menjadi 22. Maka agar batas atas menjadi 22, saya harus tambahkan 2. Jika batas atas kita tambah 2, maka batas bawah kita tambah dengan 2. Jika batas kita tambah dengan 2, maka variabelnya harus kita kurang dengan 2. Jadi kebalikannya. Hati-hati lagi di sini ada A kuadrat, maka A minus 2 baru dikuadratkan. Kemudian ada A min 2 plus 3. Jadi variabelnya kita kurang dengan 2, baru dikuadratkan. Yang penting kalian jangan ketukar ya, kalau batas sigma kita tambah, seperti ini, kalau kita tambah, maka variabelnya kita kurang. Jika batas sigmanya kita kurang, maka variabelnya kita tambah. Jadi dia hanya kebalikannya saja. Oke, kita lanjut masuk ke dalam contoh soal bagaimana kita bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma ya, karena ini teori sekilas teorinya, dan bagaimana kita bisa menggunakan teori ini untuk menyelesaikan contoh-contoh soal-soal berkaitan dengan notasi sigma. Kembali ke whiteboard kita. Oke, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. Untuk sifat-sifatnya akan saya tampilkan di layar kalian, jadi kalian bisa sambil melihat sifat-sifatnya, dan ketika saya gunakan sifat tersebut, saya akan sebutkan angka sifat tersebut mana yang saya gunakan. Jadi kalian bisa langsung lihat di layar kalian. Untuk contoh soalnya, misalkan, nyatakan sigma sekian dikurang sigma sekian dalam satu bentuk notasi sigma dengan batas atas 12. Dalam satu bentuk notasi sigma, artinya kita mau menggabungkan kedua sigma ini menjadi satu, dengan syarat batas atasnya harus 12. Sekarang kita lihat bagian pertama terlebih dahulu. Di sini batas atasnya adalah 15. Maka harus kita rubah menjadi 12. Maka batas atasnya harus kita apakan? Agar menjadi 12, maka 15 harus kita kurang dengan 3. Maka di sini 15 minus 3. Karena batas atas kita kurang dengan 3, maka batas bawah harus kita kurang dengan 3 juga. Karena batasnya kita kurang dengan 3, maka variabelnya kita tambah dengan 3. Maka di sini akan menjadi 2. Hati-hati ada kuadratnya, maka A plus 3 terlebih dahulu baru kita kuadratkan. Karena batasnya kita kurang 3, maka variabelnya kita plus 3. Di sini adalah plus 5. Selanjutnya kita lihat di sini batas atas 12. Di sini batas atasnya adalah 10. Maka untuk menjadi 12, 10 harus kita tambah dengan 2. Karena batas atas kita tambah dengan 2, maka batas bawah kita tambah dengan 2. Karena batasnya kita tambah dengan 2, maka variabelnya harus kita kurang dengan 2, maka di sini menjadi A-nya kita ganti dengan A minus 2 plus 1. Dari sini kita tinggal lakukan operasi aljabar, biasa kita buka dalam kurungnya. Maka ini akan menjadi 15 minus 3 adalah 12, A-nya 6 minus 3 adalah 3. Ini akan menjadi 2 dikalikan A kuadrat plus 6A plus 9 plus 5 dikurang 10 plus 2, 12, 1 plus 2, 3, kemudian di sini akan menjadi 3A min 6 plus 1. Selanjutnya kita sederhanakan ini. Ini akan menjadi sigma, batas atas 12, batas bawah 3, ini akan menjadi 2A kuadrat plus 12A plus 18 plus 5 dikurang sigma, batas atas 12, batas bawah 3, 3A minus 5. Oke, untuk menyelesaikan ini, saya akan gunakan sifat notasi sigma B3. Ya, betul, B3. Kalian bisa lihat di layar kalian, B3, yaitu sigma AK plus minus BK itu bisa kita rubah menjadi sigma A plus minus sigma B. Karena ini, lihat, sigmanya sama. Batas bawah dan batas atas sigmanya sama, maka kita bisa rubah dia menjadi satu notasi sigma. Maka di sini akan menjadi sigma dengan batas bawah 3, batas atas 12. Ini akan menjadi 2A kuadrat plus 12 plus 23. Kemudian di sini minus, karena di sini minus, hati-hati ini minus, 3A min 5. Maka ini akan menjadi sederhananya adalah sigma dengan batas atas 12, batas bawah 3, 2A, ini ada A, sorry, nggak kelihatan. 2A kuadrat, 12A minus 3A, maka menjadi plus 9A.
23 min 5, berarti 23 plus 5 akan menjadi 28. Maka inilah jawaban akhirnya. Saya gunakan notasi sifat sigma B2, yaitu ketika kalian lihat ini notasi sigmanya sudah sama, batas atas dan batas bawah sudah sama. Batas bawah 3, batas atas 12. Di sini pun sama, batas bawah 3, batas atas 12. Maka bisa kita gabungkan menjadi satu notasi sigma, yaitu seperti ini. Kemudian dari sini tinggal kita sederhanakan menjadi seperti hasil akhirnya. Oke, kita coba contoh soal yang kedua ya. Saya clear dulu papan tulisnya. Oke, mari kita coba kerjakan contoh nomor 2. Hitunglah nilai sigma 3A plus 15, di mana A dimulai dari 20 sampai 119. Jadi kalau kalian tadi ingat, sigma itu kan sebenarnya hanya operasi penjumlahan secara beruntun. Maka yang kita cari di sini adalah sebenarnya penjumlahan dari 3A plus 15. Di mana A-nya dimulai dari 20 sampai dengan A sama dengan 119. Tetapi kalian kan tidak mungkin masukin satu-satu. Ya nggak, kalian masukkan A sama dengan 20, A sama dengan 21, A sama dengan 22, sampai dengan A sama dengan 119. Karena kan akan memakan waktu yang sangat panjang kalau kalian hitung secara manual. Oleh karena itu, kita akan coba gunakan sifat-sifat notasi sigma. Langkah pertama biasanya yang mempermudah kita untuk bekerjakan soal-soal seperti ini adalah dengan merubah batas bawahnya menjadi 1. Kalian lihat di sini batas bawahnya adalah 20. Maka pertama-tama kita rubah batas bawahnya menjadi 1. Ini agar kita lebih mudah dalam menghitung. Maka, agar dia menjadi 1, 20 harus kita kurang dengan berapa? 20 harus kita kurang dengan 19. Karena batas bawah dikurang 19, maka batas atas harus kita kurang dengan 19 juga. Karena batasnya kita kurang dengan 19, maka variabelnya kita tambah dengan 19. Karena kan kebalikannya. Plus 15. Kemudian nih saya sederhanakan, ini akan menjadi 100. Di sini batas bawahnya sudah menjadi 1. Kemudian di sini akan menjadi 3A plus 57 plus 15. Saya sederhanakan lagi, akan menjadi A1 di sini 100, 3A plus 72. Di sini akan saya pecah sigmanya menggunakan sifat B3. Sifat B3, kalian bisa lihat sifat B3 di layar. Untuk memecahnya, saya pecah dia menjadi sigma. Batas bawah 1, batas atas 100, 3A plus sigma. Sama, batas bawah 1, batas atas 172. Kalian bisa lihat ini di sifat B3. Kalian bisa lihat di layar. Selanjutnya, yang saya garis bawahi merah akan saya rubah kembali agar lebih mudah dalam menghitung. Saya gunakan sifat A3. Kalau dia sigma CK di mana C-nya konstan, maka C-nya bisa keluar. Sama seperti ini, 3-nya kan konstan. Ya nggak? 3-nya kan nggak berubah. Yang berubah kan A-nya. Maka 3-nya boleh keluar. Itu adalah sifat A3. Kalian bisa lihat di layar sifat A3. Maka ini akan menjadi 3, 100 batas atas, A sama dengan 1 dari A. Plus 100 sama batas bawahnya A sama dengan 1. Di sini 72. Sekarang yang saya garis bawahi hijau akan saya hitung terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa lihat sifat lagi A2. Sifat A2. Yang ini akan saya biarkan dulu karena ini kita hitung belakangan. Kita perlu rumus untuk menghitung yang sebelah sini. Ini akan menjadi 3 sigma A1 100 dari A ditambah kita gunakan sifat A2, di mana kalau kalian lihat sigma C, di mana C konstan, batas bawah M dan N, maka nilainya adalah N dikurangin M plus 1, batas atas dikurang batas bawah plus 1 dikalikan konstannya. 72 di sini konstan karena nggak berubah. Batas atasnya 100, batas bawahnya 1, maka di sini akan jadi batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Pasti ditambah 1 dikalikan 72. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang warna biru. Untuk menyelesaikan ini, kita harus menggunakan rumus ini. Saya tuliskan rumusnya ya. Ini adalah rumus penjumlahan deret aritmatika, yaitu N per 2 dikalikan UN plus A. Oke, sekarang kita lihat di sini. Maka di sini akan menjadi 3. Mana N-nya?
N kalau kalian ingat di notasi yang pertama, kalian bisa lihat di awal-awal. Kan kalau kalian lihat, ingat kan ini kan sigma A sama dengan 1, N-nya enggak? Ini kan atasnya kan N, maka N-nya adalah 100. 100 per 2. UN ingat nggak? UN adalah suku terakhir. Lihat, suku terakhir dari sini berapa? A1 sampai dengan 100. Maka suku terakhirnya adalah 100. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Plus 1. Ditambah 100 kurang 1 plus 1 adalah 100. Dikali 72. Maka ini akan menjadi 3 dikalikan 100 dikali 101 per 2 ditambah 7.200. Ini tinggal kalian kalikan saja, maka di sini akan menjadi 101 kemudian 3 per 2 ditambah 72.000. Ini tinggal kalian sederhanakan aja, tinggal kalian hitung hingga ntar kalian ketemu hasil akhirnya berapa. Inilah fungsinya sifat-sifat notasi sigma. Jadi tadi kita sudah gunakan beberapa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita menghitung sigma seperti ini. Karena kalau kalian menjumlahkan manual kan nggak mungkin. Oleh karena itu saya pecah-pecah. Kalau kalian lihat di sini, ini saya pecah menggunakan apa? Saya tunjukkan. Di sini kita gunakan sifat B3. Ya nggak? Yang ini kita gunakan sifat mana? Kita gunakan sifat A3. Yang ini ke sini kita gunakan sifat mana? A2. Sehingga kita bisa menghitung nilainya. Jangan lupa kalau kita ingin sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka rumus untuk mencari jumlahnya adalah yang warna biru ini. Jadi kalau kita sudah dapatkan sigma 1 sampai 100 I. Sigma I dimulai dari 1 sampai 100 I. Sigma I1 ini 100 dari I. Maka kita bisa gunakan rumus yang ini. N-nya berapa? N-nya yang paling atas, batas atasnya adalah N. UN-nya berapa? Suku terakhirnya I. Maka adalah UI. Ya enggak? U100 karena N-nya 100. U100 adalah 100 karena ini kan hanya I saja di sini. A-nya berapa? A-nya adalah ketika I-nya sama dengan 1 karena suku pertamanya. Setelah itu tinggal kalian hitung secara manual untuk mendapatkan hasil akhirnya. Mudah sekali bukan? Yang penting kalian bisa mengerti sifat-sifatnya dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Maka soal-soal seperti ini pasti bisa kalian kerjakan dengan sangat-sangat baik. Oke, demikian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga contoh-contoh yang sudah saya berikan bisa membantu kalian memahami apa sih notasi sigma dan bagaimana sih kita bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma tersebut. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.